baru setempat ya, baru setempat sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7 ya, tentang budaya positif. Budaya positif membahas tentang berkolaborasi bersama guru dan siswa ya, dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Jadi untuk lebih lengkapnya mungkin sebagai awal karena dibuka acara ini kepada Bapak Kepala Sekolah yang mewakili saya serahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan Bapak Ibu yang sempat hadir pada kegiatan kita pada hari ini. Pertama-tama mari kita memanjatkan rasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan serta kekuatan untuk hadir bersama-sama dalam satu rangkaian acara tentang pertemuan yang kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan salah satu pekan kita yang sementara dalam proses itu. Selawat kita kirimkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sebagai rahmat kita. Hadirin yang saya hormati, dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan ini yang kita bahas dan kita rapatkan dalam pertemuan ini pada saat adalah tentang budaya positif yang harus dilakukan di tingkat pendidikan, mulai dari tingkat SD sampai tingkat menengah. Jadi pada dasarnya bukan hanya kita di sini yang melaksanakan kegiatan ini, mulai dari tingkat SD sampai sekolah menengah. Salah satu tujuan utama daripada budaya politik itu intinya adalah implementasi daripada nilai-nilai budaya yang bersifat lokal yang harus ditanamkan kepada generasi atau siswa kita, khusus di SMK Negeri 8 Bumi. Oleh karena itu, karena ini memang sangat obvious, sangat prinsip, karena dasar daripada budaya politik itu adalah perubahan sikap karakter kepada niat bekerja ikhlas sama Allah. Saya kira itu intinya. Oleh karena itu harapan saya, mari kita betul-betul menyatu, berkolaborasi dalam rangka mewujudkan program-program apa yang menjadi kebutuhan di lingkup lembaga sekolah. Bagaimanapun cerdasnya orang, bagaimanapun hebatnya seseorang, kalau tidak dibantu oleh seluruh lembaga yang berada, seluruh individu yang ada, seluruh elemen yang ada, baik dari pihak atau usaha, guru, kemudian dari pihak orang tua siswa juga kita harus dibantu di sini. Oleh karena itu satu harapan yang paling penting saya inginkan, bagaimana setiap kegiatan yang dilakukan di sini harus bersinergi dengan masyarakat, terutama yang ditokohkan dalam pendidikan di sekolah ini. Itu yang saya harapkan. Kemudian kalau insya Allah kami kita wujudkan, maka ke depan sekolah kita ini akan menjadi sekolah yang bisa maju. Dan itulah harapan kita semua. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya dapat dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan sekalian pembukaan acara yang dikeluarkan oleh Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili. Maka acara selanjutnya itu acara inti tentang budaya tersebut yang sangat dibawakan oleh ibu kita, Ibu Nur ini selaku guru calon penggerak. Dengan ini saya persilakan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu serta Ibu yang sangat berbahagia. Syukur alhamdulillah. Marilah untuk kita senantiasa tiada henti-hentinya mengucap puji dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat berupa rahmat kesehatan, umur yang panjang, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat ini guna mengikuti kegiatan salah satu tugas daripada calon guru penggerak di modul 1.4, yaitu diseminasi sosialisasi budaya positif. Maaf Bapak Ibu, sebelumnya mestinya Bapak Ibu sekarang ini sudah ada di kelas untuk mengajar, tapi saya minta waktunya untuk hadir sementara di sini guna untuk mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan ke depan kegiatan ini bernilai ibadah dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saya berdiri di sini bukan berarti saya merasa lebih pintar dari Bapak Ibu, cuma saya hanya ingin menyelesaikan akhir daripada tugas modul 1.4 di pendidikan guru penggerak. Baik Bapak Ibu, kita sebelum masuk ke materi, saya kasih sedikit. Kalau saya mengatakan 1, silakan Bapak Ibu tepuk tangannya 1 kali. Kalau saya katakan 2, silakan Bapak Ibu tepuk tangan 2 kali. Maaf, saya ulangi. Kalau saya mengatakan selamat pagi, Bapak Ibu tepuk tangannya 1 kali. Kalau saya mengatakan selamat siang, Bapak Ibu tepuk tangannya 2 kali. Kalau saya mengatakan selamat malam, Bapak Ibu tepuk tangannya 3 kali. Oke, kita mulai. Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat pagi, selamat malam, selamat siang. Ya, masih ada yang double-double. Ya, baik Bapak Ibu, kita langsung masuk ke materi. Ya, sebelumnya Bapak Ibu, di sini kami selaku guru penggerak sudah mempelajari ada beberapa modul, di antara modul 1.1 tentang pemikiran filosofi kedaulatan dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh hidup kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, tapi bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Jadi menurut Bapak Ibu, kata menuntun itu apa kira-kira? Menuntun itu apa Bapak Ibu? Kira-kira? Ya, mengarahkan. Apa lagi? Kira-kira? Membina.
Ya, seperti itu ya. Jadi pendidikan itu menurutku ada diantara hanya menuntun. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada anak didik kita. Selanjutnya, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu budaya positif. Apa itu budaya? Kira-kira ada di antara Bapak Ibu tahu apa itu budaya? Ya, pembiasaan ya. Budaya itu adalah pembiasaan atau nilai dan kebiasaan di sekolah yang bertuju pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Selanjutnya, ya, sebagaimana tadi dikatakan bahwa disiplin itu adalah pembiasaan positif, adalah menilai kebaikan. Jadi pembiasaan kebaikan yang kita tanamkan di lingkungan sekolah kita, baik di kelas maupun di sekolah kita. Jadi di sini juga saya akan angkat budaya, diantaranya penerapan budaya 3S. Penerapan budaya 3S di sini yang saya angkat budaya lokal. Itu kita lihat di sini ada budaya 3S sifat ketahu. Ya, budaya sifat ketahu ini merupakan sifat memanusiakan manusia. Artinya sebagai manusia kita harus saling menghormati, berbuat santun dan tidak membeda-bedakan dalam kondisi apapun tanpa memandang suku, agama, ras dan golongan kepada sesama manusia. Terus S yang kedua, sifat lainnya. Sifat lainnya merupakan sifat saling mengingatkan sesama manusia. Hal ini tidak terlepas dari kekurangan yang dimiliki oleh manusia itu sendiri yang terkadang lupa. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita saling mengingatkan satu sama lain ketika mereka lupa. Selanjutnya, S yang ketiga, sifat lebih. Sifat lebih merupakan sifat saling memuliakan dan atau menghargai. Sifat menghargai artinya manusia merupakan makhluk yang senang jika dipuji dan diperlakukan dengan baik dan layak. Dan sifat memuliakan memiliki arti sebagai larangan untuk melihat kekurangan yang ada pada orang lain. Jadi juga ada di budaya kita dengan istilah kata tabe. Tabe ini merupakan budaya yang memberikan kekuatan nilai karakter tiap individu. Nilai-nilai ini tumbuh secara alami tanpa paksaan dari siapapun, seiring dengan tumbuh kembangnya seseorang dalam masyarakat. Nah, ini kalau kita bisa terapkan di sekolah kita, saya rasa siswa-siswa kita pasti tidak ada lagi muncul kegelisahan, tidak menghormati, tidak menghargai, ya istilahnya saling menghargai, ya dengan penerapan budaya 3S, si pakai tahu, si pakainya, si pakai lebih. Selanjutnya, ya di sini ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik, Bapak Ibu setuju atau tidak? Ya, 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Apa alasannya? Iya, tergantung hukumannya apa. Ada tidak yang bisa menjelaskan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ini pertanyaan pemantik. Setuju atau tidak setuju? Apa alasannya? Iya. Selanjutnya,
Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Iya. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, kita lanjut ke pertanyaan pemantik yang ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Iya. Memang di antara teman kita salah satunya di sekolah kita ini sudah ada yang sudah lulus di campur penggerak di angkatan 5, jadi sudah mengetahui bahwa pertanyaan pemantik yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar setuju atau tidak? Ya. Oke, selanjutnya untuk sementara poin 1 setuju ya, poin 2 setuju, poin 3 tidak setuju. Oke, nah ini akan kita bahas secara bersama-sama. Nah, topik dalam eksplorasi konsep untuk penanaman budaya positif di sekolah ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Kita lanjut. Terima kasih. Ya, kita eksplorasi konsep pembelajaran 1, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, saya minta kepada Bapak Ibu tolong berpasangan. Silakan berpasangan. Kegiatan kepanan tangan. Ya, silakan duduk berpasangan. Ya, silakan ambil pasangan tak masing-masing. Dan boleh kita contohkan 2 orang teman di depan berdiri kita minta tolong Ibu Hamira dengan Ibu Ibu Hestina. Ya. Di sini saya siapkan kertas. Silakan Ibu robek dan tuliskan di dalam sebagian kertas tersebut sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan Ibu Hestina. Ya, jadi Ibu Hestina di sini berperan sebagai A. Ya, dan Ibu Hamira berperan sebagai B. Jadi di sini ya, Ibu Hestina silakan tuliskan apa yang sangat berharga dalam kehidupan Ibu Hestina. Dan Ibu Hamira boleh membujuk Ibu Hestina untuk mengatakan sesuatu hal yang berharga dalam kehidupan Ibu Hestina. Boleh dengan merayu, mengancam, menghardik, membujuk, pokoknya apapun yang itu bisa lakukan untuk mendapatkan sesuatu hal yang berharga di dalam Ibu Hestina. Ya, seperti itu. Boleh suaranya kan, bukan menurut Ibu Hestina sesuatu yang sangat berharga. Jadi si B, Ibu Hamira di sini berusaha dengan sekuat tenaga bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan apa di dalam genggaman Ibu Hestina. Oke. Iya. Silakan Ibu. Iya. Pokoknya lakukan sekuat tenaga Ibu Hamira. Bagaimana caranya Ibu Hamira supaya bisa? Iya. Bisa menghati, bisa memaksa, apapun boleh.
Boleh memaksa. Oke, bagaimana Ibu Hamira bisa tidak mendapatkan di genggaman Ibu Justina? Susah? Susah mengambil? Oke, bagaimana Bapak Ibu yang sudah berpasangan? Sudah melakukan juga hal demikian? Oh, iya, baik, terima kasih Ibu Restina, Ibu Hamira. Itulah tadi contoh kontrol ya. Jadi kita lanjut ke nomor berikutnya. Ya. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sampai di sini ya, ilusi yang kita saksikan bersama di atas. Selanjutnya, nah, kita masuk ke ya, stimulus, respon atau teori kontrol, teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya, dari permainan tadi ya. Stimulus, respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi nyatanya, teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, itu perbedaannya. Kemudian stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Dan orang lain bisa mengontrol saya. Ini ilusi, stimulus respon. Sementara teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol mengatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain, seperti yang diperhatikan teman kita tadi. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsekuensi atau konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Inilah yang akan kita pelajari ke depannya. Selanjutnya, saya rangkai saja ini biar supaya cepat. Iya. Kita masuk ke mana disiplin. Kata disiplin itu apa? Ya. Apakah makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid? Ya, diinggriskan saja. Selanjutnya, yang kedua, mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ya, kita lanjut.
Ya, saya bacakan saya di sini tentang nilai-nilai kebajikan universal. Antara lain, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini menurut Dr. William Glasser. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan dan yang kita yakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diane Gaston. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Selanjutnya, eksplorasi konsep kedua, yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Kita lihat motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, ini merupakan motivasi eksternal. Kemudian, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, ini juga merupakan motivasi eksternal. Dan untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini merupakan motivasi dari dalam atau motivasi internal. Kita lanjut Bapak Ibu. Ya. Di sini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya kita tidak sendiri. Di sini hukuman, tugas, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini kita pikirkan lagi bersama. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Ya, catat Ki. Ya, poin 1 ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan konsekuensi atau hukuman. Jadi guru memberikan hukuman ke siswa ya. Ya, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Karena menyuruh siswa untuk mencatat 100 kali tentang kata saya tidak akan terlambat lagi karena siswa kita terlambat datang ke sekolah. Iya. Jadi tulis Ki. Selanjutnya, bagaimana Bapak Ibu? Guru memberikan anak-anak untuk menuliskan saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali karena anak tersebut terlambat datang ke sekolah. Disuruh mencatat 100 kali di buku. Ya, oke. Sepakat kita? Hukuman. Selanjutnya yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Jadi hukumannya, sepakat kita hukuman yang kedua. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, konsekuensi. Selanjutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian
Contohnya tidak pakai sepatu selama 1 hari di sekolah karena tidak pakai sepatu yang lebih tanggung. Hukuman atau konsekuensi. Jadi selama 1 hari di sekolah tidak pakai sepatu, disuruh buka karena bukan sepatu yang pernah pakai. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Iya. Jadi kita analisa baik-baik siswa kita, karena dia datang ke sekolah menggunakan sepatu putih disuruh buka dan seharian dia tidak menggunakan sepatu putih. Hukuman atau konsekuensi? Ya, sepakat ya. Ada katakan hukuman, ada juga katakan konsekuensi. Selanjutnya yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Bagaimana PJOK? Iya. Iya, ini. Iya. Ini untuk guru PJOK ya, khusus untuk guru PJOK. Jadi lari mengelilingi misalnya Ibu Budi sudah mengajar, tiba-tiba ada siswa yang terlambat. Ibu Budi langsung menyuruh siswa lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali. Ini Ibu Budi dalam posisinya dia menghukum siswa atau konsekuensi? Hukum atau konsekuensi? Ini khusus ya, guru olahraga khusus. Jadi khusus guru olahraga. Jadi kalau misalnya, tapi kita lihat dulu apa jawaban yang betul ya. Nanti kita bahas bersama-sama. Nah, pertama tadi mencatat 100 kali hukuman ya. Ya betul tadi hukuman. Selanjutnya yang kedua, mengelilingi lapangan basket hukuman. Ya. Selanjutnya murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret juga konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak pakai sepatu hitam, hukuman. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK untuk yang khusus ya. Jadi dia termasuk konsekuensi. Kecuali kita bukan guru olahraga, terlambat siswa kita suruh lari mengelilingi lapangan basket selama 2 kali itu termasuk hukuman. Kenapa guru olahraga tidak termasuk hukuman? Karena kalau siswa yang terlambat langsung Ibu Budi menyuruh langsung bergabung bermain olahraga bersama teman-temannya, itu bisa langsung cedera karena tidak ada pemanasan. Jadi itu termasuk konsekuensi bagi guru olahraga karena menyuruh mengelilingi lapangan, ya karena itu termasuk pemanasan. Jadi ini adalah konsekuensi hanya guru olahraga yang berlaku, guru yang lain tidak berlaku. Kalau terlambat siswa langsung disuruh lari mengelilingi, jadi itu termasuk hukuman. Oke, kita next. Ya, apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi? Nah, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itulah hukuman. Ya, konsekuensi sesuatu harus terjadi karena sudah disepakati. Selanjutnya, membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Jadi menghukum itu membuat anak kita merasa sakit hati dalam jangka waktu yang lama. Kemudian konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek, hanya dalam jangka pendek karena sudah disepakati sebelumnya. Selanjutnya anak membenci kedisiplinan. Ini kalau hukuman. Kalau konsekuensi anak menghargai kedisiplinan. Selanjutnya paksaan. Dan ini kalau konsekuensi dia merupakan stimulus atau tanggapan. Kalau ini mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau dalam bentuk hukumannya, jadi perasaan itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Di hukuman konsep diri yang buruk, sementara konsekuensi konsep diri yang baik. Di hukuman
anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi karena takut dihukum. Hukumannya kalau di konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, ini perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Selanjutnya, di sini ada identitas gagal, identitas sukses. Yang mana termasuk identitas gagal itulah hukuman. Identitas sukses itulah disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Jadi identitas gagal itu kalau hukuman suatu yang menyakitkan harus terjadi. Identitas gagal berada pada identitas gagal. Kalau identitas sukses, disiplin, konsekuensi, dan restitusi suatu harus terjadi. Selanjutnya, hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan keadilan, murid atau anak yang tersakiti, perilaku pasif atau agresif meningkat. Inilah yang termasuk identitas gagal dan identitas sukses. Selanjutnya, yang terakhir ya, apa itu restitusi? Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosper juga. Selanjutnya, eksplorasi konsep yang ketiga. Ini tentang keyakinan kelas. Jadi di antara pengalaman budaya positif kan tadi kita ada 6 konsep ya. Jadi kita sudah masuk konsep yang ketiga, yaitu penerapan budaya positif tentang pembentukan keyakinan kelas. Jadi sebelumnya ada teman kita sudah menerapkan budaya positif dengan membentuk keyakinan kelas ya. Bapak Ibu sudah tahu bagaimana caranya membentuk keyakinan kelas di kelas kita? Ya, belum ya? Jadi untuk penerapan budaya positif itu salah satunya adalah membentuk keyakinan kelas di kelas ataupun di sekolah. Nah, untuk bagaimana caranya membuat keyakinan kelas itu kita harus mengumpulkan semua anggota yang ada dalam kelas atau siswa dalam satu kelas berkumpul bersama-sama untuk menyepakati apa kita buat kesepakatan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya, seperti itu. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih, menggerakkan seorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kita butuh apa yang kita yakini. Nah, posisi pertama pada posisi segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Ya, yang kita lakukan di sini, bagaimana dari segitiga bertujuan, bagaimana dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi segitiga restitusi ini kita gunakan membawa anak kita dari identitas yang gagal menjadi anak yang sukses. Terus, anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin
solusi dari permasalahan ini. Kamu tidak berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi di antara kalimat-kalimat di atas bisa Bapak Ibu sampaikan kepada siswa kita kalau dalam keadaan identitas atau berada pada identitas gagal, membawa mereka kepada identitas yang sukses dengan boleh menggunakan kata-kata di atas. Wali kelas ya. Wali kelas, semangat Bapak Ibu wali kelas. Selanjutnya ke sisi yang kedua dari sisi segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, untuk langkah yang kedua mengatasi siswa kita kalau ada yang berbuat salah, yaitu setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, ya, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Kita mungkin tidak suka sikap seseorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini kemungkinan terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Kata-katanya itu antara lain, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, kata-kata ini yang bisa Ibu sampaikan kepada siswa kita. Selanjutnya, ya, posisi segitiga restitusi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini kita kembalikan pada keyakinan kelas yang telah terbentuk tadi, yang kita sepakati. Nah, yang ketiga, langkah ketiga, teori Monroe menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai atau langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi atau langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di kelas. Antara lain, apa yang kita percaya sebagai di kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Kata-kata itu bisa kita gunakan untuk memvalidasi atau pada langkah yang ketiga, sisi segitiga restitusi. Nah, selanjutnya pertanyaan-pertanyaan, ya, ini kembali yang tadi 3 posisi kontrol ya, pengukur, teman, pemantau, manajer. Dan selanjutnya, next ya, refleksi. Nah, Bapak Ibu, setelah beberapa materi telah saya sampaikan tadi, mari kita merefleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya atau paradigma Bapak Ibu yang telah Bapak Ibu dari materi tadi, ya. Kemudian perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Yang ketiga, peran Among. Seperti apakah yang Bapak Ibu rasakan setelah melakukan atau mengikuti materi ini? Selanjutnya, Bapak Ibu menjadi seperti apa atau menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti atau mengikuti kegiatan ini? Refleksinya, boleh Bapak Ibu catat bagaimana perasaan-perasaannya setelah mengikuti materi ini, apakah ada tambahan pengetahuan atau bagaimana Bapak Ibu? Boleh dicatat di kertas baru ditempelkan di atas. Nanti saya akan bacakan sambil menonton tayangan yang belum sempat saya tayangkan tadi. Silakan Bapak Ibu ambil kertasnya dengan 4 pertanyaan di atas. Setelah ini
Warna pink saya. Kasih warna pink. Kita na lancar tuh, kita nih warna pink. Ibu. Jadi dari pemaparan tadi dapat kita simpulkan bahwa dari perubahan paradigma yang telah dijelaskan tadi, bahwa ada beberapa teori yang telah kita dengarkan dari guru bergerak, termasuk dalam memerdekakan pembelajaran menuju kontrol Pancasila, ya, di mana penjelasan ini telah kita dengarkan bersama dan kita pahami apa yang telah dijelaskan. Saya kira sudah cukup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.